Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir saya buat konten itu tentang jalur masuk FK Unila itu ada apa aja gitu ya. Kurang lebih ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan juga ada SNMPTN Barat. Nah, kali ini di sini saya pengen spesifik untuk ngebahas tentang apa sih jalur SNMPTN Barat itu. Di sini saya udah ngundang dari 3 angkatan aktif saat ini. Ada angkatan 2017, 2018, dan juga 2019. Nanti kita akan coba korek-korek gimana sih SNMPTN Barat itu. Jadi nonton dari awal sampai akhir ya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenalin ya, nama saya Mas Billah, atau kalian bisa panggil saya Yahya gitu, atau Kemas sama aja nggak apa-apa. Nah, prodi saya itu dari Pendidikan Dokter Universitas Lampung. Angkatan saya 2017. Dan kebetulan ya, alhamdulillah saya diamanahkan jadi Ketua DPM FK Unila periode 2019-2020. Halo teman-teman semuanya, jadi perkenalkan nama saya Desi Kusumaningrum dari Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter. Nah, berhubung kalian ini, termasuk saya juga, kita ini penganut jalur mandiri ya. Alhamdulillah saya bisa diamanahkan sekarang jadi Sekretaris Angkatan 2018, dan itu pemilihannya tuh benar-benar di awal, jadi belum ada yang saling kenal, dan itu sebuah tanda yang membuktikan bahwa kalaupun kalian mandiri dan bukan orang Lampung, maksudnya bukan orang daerahnya, itu kesempatannya sama aja. Kenalin, nama aku Helsa Afri Tamara dari Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2019, asal dari Bandar Lampung. SNMPTN Barat nih ya, itu kayak jalur mandiri gitu. Cuman gini, pada dasarnya, jadi dia tuh merupakan jalur seleksi mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi yang terdaftar di BKSPTN Barat. Namun teknis pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama gitu. Jadi artinya universitas ini yang tergabung dalam BKSPTN Barat ini sama-sama mempunyai jalur seleksi mandiri gitu. Namun saat pelaksanaannya itu dilaksanakan secara bersama-sama gitu. Ya, yaitu melalui SNMPTN Barat. Nah, universitasnya sendiri itu, BKSPTN Barat itu ada 16 gitu. Cuman saya nggak hafal ada berapanya, cuman salah satunya ada Unila. Nah, arti Barat di sini juga nggak semuanya juga Sumatera gitu. Cuman ini ada juga yang dari luar Sumatera, contohnya ada Untirta dari Banten. SNMPTN Barat itu dari singkatan aja, dia seleksi mandiri PTN Barat atau perguruan tinggi Barat gitu kan, bagian Sumatera. Nah, di situ banyak sih universitas, jadi ibaratnya tuh dia kayak SBM-nya Barat nih, kayak SBM Sumatera gitu. Nah, tapi nggak semuanya PTN itu tergabung dalam SNMPTN Barat ini. Cukup banyak juga sih universitas-universitas yang punya seleksi mandirinya sendiri dan nggak masuk ke SNMPTN Barat gitu. Untuk universitas yang masuk ke SNMPTN Barat bisa langsung cek aja di website-nya biar nggak salah, karena takutnya update setiap tahun. Selain SNMPTN dan SBMPTN, ada juga loh jalur masuk perguruan tinggi negeri lain, yaitu jalur mandiri kan. Nah, SNMPTN Barat ini merupakan salah satu jalur mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri, khususnya perguruan tinggi negeri di wilayah bagian Barat. Jadi ada 16 PTN di wilayah bagian Barat yang menyelenggarakan SNMPTN Barat ini. Nah, waktunya itu dilaksanakan secara serentak, tapi dilaksanainnya di masing-masing perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, kalau zaman dulu nih, sebelum ada pandemi, itu pilihan pertama itu merupakan tempat lokasi kita tes. Cuman karena ada pandemi COVID-19 ini, jadi lokasi kita tesnya itu di PTN yang terdekat dengan domisili kita masing-masing. Cerita aja ya, jadi kalau misalnya dulu waktu pendaftaran itu saya sebenarnya cuma milih satu gitu sebenarnya. Tapi bukan tanpa alasan gitu, karena ada beberapa hal milih satu gitu. Nah, kalau misalnya secara syarat, itu boleh milih 3 kita. Kita boleh milih 3 dari masing-masing PTN, atau maksudnya kita boleh milih 3 prodi gitu. Terserah mau di PTN mana gitu, cuma kita ada 3 pilihan gitu.
Kalau di tahun Desi itu bisa milih 3. Jadi waktu Desi daftar itu, nah uniknya SNMPTN Barat ini adalah pilihan pertama kalian akan menjadi lokasi kalian ujian gitu. Karena kebetulan Desi itu milih Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas saat itu sama FKG Andalas kalau nggak salah. Nah itu jadi, dan karena pertamanya di Lampung, jadi Desi ujian di Lampung gitu sih. Bisa, jadi kesimpulannya bisa 3. Kalau SNMPTN Barat itu bisa milih 3 prodi. Jadi nanti ada 3 tabel gitu, kita bisa ngisi 3. Kalau dulu tuh saya ya, mungkin persyaratannya juga nggak jauh beda dari sekarang, cuman bedanya kalau sekarang ini ada keterangan lulus, ada keterangan sehat gitu. Karena memang lagi pandemi ya. Jadi kalau dulu tuh saya syaratnya yang pasti lulus ya, lulus SMA, SMK atau MA, yang pasti ya, SMA, SMK atau MA, atau sederajat gitu. Dan harus memiliki ijazah gitu. Nah, tapi buat kalian yang misalnya lulusan tahun 2020 ya, atau yang baru lulus, kan ijazah belum keluar itu. Nah, itu kalian biasanya pakai surat SKL, surat keterangan lulus, yang harus dilegalisir gitu di sekolah kalian, jangan lupa. Dan yang pasti ijazahnya itu, maksud saya ijazahnya itu juga nggak melulu harus dari 3 tahun terakhir gitu. Jadi masing-masing universitas yang termasuk BKSPTN Barat ini menerapkan kebijakan masing-masing tentang ijazah gitu. Jadi ada yang membolehkan angkatan 3 tahun sebelumnya untuk daftar, ataupun 5 tahun sebelumnya untuk daftar itu. Bahkan ada yang 10 tahun sebelumnya boleh daftar dan boleh mengikuti SNMPTN Barat itu. Jadi kalau untuk syarat ijazah itu berdasarkan dari kebijakan universitasnya masing-masing. Kalau untuk syaratnya biasa sih, paling bukti kalau udah ikut SDM gitu, terus sama kartu identitas yang penting, sama apa ya, bukti transfer kalau nggak salah. Biasa sih untuk syarat-syaratnya. Syaratannya itu kayak persyaratan umum gitu, kayak misalnya kita yang pastinya harus udah lulus kan, udah lulus SMA, harus punya ijazah. Kalau misalnya ijazah belum keluar, bisa pakai SKL. Nah, SNMPTN Barat ini maksimal 3 tahun terakhir, kayak sekarang kan 2020 nih, berarti yang terakhir itu yang bisa ikut angkatan 2018. Cuman di beberapa universitas itu kayak bisa 5 tahun terakhir nih, ataupun bisa juga 10 tahun terakhir gitu. Nah, selain itu kayak di beberapa prodi kayak misalnya seni musik, seni tari, itu harus menyertakan data portofolio mereka, terus nanti di-input di form pendaftaran gitu. Nah, terus abis itu pas kita tesnya nih, pas hari H-tes, kita harus bawa kartu ujian sama surat SPI yang udah ditandatangin sama orang tua masing-masing. Jadi kalau misalnya tipe soal ya, jadi dulu itu waktu saya dulu ya, kan saya dulu SBM ya, cuman ya belum beruntung lah nasibnya. Tapi selama ikut SBM ini saya selalu mengingat soalnya gitu, ingat soalnya. Nah, pas saya tes di SNMPTN Barat, ternyata soalnya nggak jauh beda dari apa yang di SBMPTN kan, atau bahkan mungkin ada beberapa soal latihan SBM gitu, yang maksud saya yang pernah keluar di SBM tahun-tahun sekian gitu. Jadi intinya tuh soalnya emang nggak jauh beda dari soal-soal SBM yang udah kita kerjain sebelumnya gitu. Jadi masih inilah, senada lah sama soal-soal yang kita pelajarin gitu buat SBM. Apa sih UTBK kalau sekarang namanya, kalau saya dulu SBM gitu. Jujur waktu Desi SNMPTN Barat shock banget karena soalnya itu mirip banget sama soal SBM. Nah, jadi ini tips sedikit ya buat kalian untuk belajar lagi soal-soal SBM. Jadi walaupun menurut kalian, oh iya udah SBM lah, paling udah maksudnya nggak kalian baca lagi gitu soalnya. Nah, bisa banget untuk mulai dibaca-baca lagi soal SBM-nya gitu. Karena mirip-mirip, tapi jangan lupa belajar yang lain juga. Karena nggak menutup kemungkinan soalnya pasti berubah. Mirip ya, belum tentu sama gitu. Miripnya itu sama SBM tahun berapa? Sama SBM tahun itu juga, jadi kayak wow kok mirip gitu, pas lagi kerjain tuh oh kok mirip gitu. Berarti baru dikerjain kemarin gitu ya? Keluar lagi ya? Dan waktu itu sempat beruntung banget karena kan di tempat les juga bahas soal SBM gitu kan, jadi oh iya ya gitu, jadi kayak masih cantol-cantol lah cara-caranya, kiat-kiatnya gitu. Tipe-tipe
soalnya dulu kan aku sebelum tes nih, aku tanya-tanya kan ke kakak tingkat gimana sih tipe-tipe soalnya. Ternyata mereka ngasih tau aku tipe-tipe soalnya itu kayak tipe soal SBMPTN. Nah kan kalau tahun 2018 nih masih pakai SBMPTN kan. Tapi kalau tahun aku, tahun 2019 itu udah tesnya pakai UTBK. Nah aku bingung kan, apakah nanti soal aku kayak tipe soal UTBK atau tipe soal SBMPTN. Kan karena soal UTBK sama SBMPTN ini beda banget kan. Kalau SBMPTN itu soalnya lebih kompleks, sedangkan kalau UTBK itu soalnya lebih simpel karena emang waktunya juga yang lebih pendek durasinya. Nah ternyata pas aku tes SNMPTN Barat, tipe soalnya sama kayak tipe-tipe soal SBMPTN yang kompleks gitu. Nah pas tahun aku nih tipe soalnya ada 2 jenis, yaitu TKD Saintek sama TKPA. Nah kalau aku lihat nih di peraturan tahun ini, itu tipe soalnya cuman tipe-tipe soal cuman jenis soal TKPA, kayak logika kayak angka, terus gambar, kayak sebab akibat gitu sih. SPI ini gini, jadi SPI ini sebenarnya bahasa gampangnya uang pangkal lah, uang pembangunan. Jadi kepanjangannya sendiri itu SPI itu dulu saya ingat ya, kepanjangannya itu adalah sumbangan pembangunan institusi. Jadi ya benar uang pangkal atau uang bangunan yang kita serahkan ke universitas atau institusi guna untuk meningkatkan institusi tersebut, seperti misalnya di bidang, jadi SPI kita itu misalnya dipakai di bidang akademik, bidang penelitian, bidang untuk gedung gitu. Jadi untuk menunjang kinerja universitas itu sendiri gitu SPI. Kalau SPI itu singkatannya itu sumbangan pengembangan institusi atau pembangunan gitu ya, itulah pokoknya. Nah ibaratnya nama yang biasa kita dengar itu uang pangkal gitu. Jadi kayak ya namanya kita juga lewat jalur mandiri gitu kan, pasti uang pangkal tuh jadi hal yang biasa gitu. Karena itu yang ngebedain mandiri dengan jalur lainnya. SPI itu singkatan dari sumbangan pengembangan institusi. Istilahnya uang pangkal lah. Cuman kita orang awam taunya kayak uang bangunan gitu. Jadi gini, sebenarnya tuh waktu saya daftar dulu tuh, sebelum saya tes, kan saya daftar tuh, ada kayak surat SPI itu, pernyataan sanggul SPI gitu. Ya udah, jadi saya isi dulu surat SPI itu sesuai apa yang saya mau udah bayar gitu, dan emang biasanya ada minimalnya gitu. Dan mungkin kalian dengar lah ya, ada beberapa omongan gitu, kalau misalnya gede-gedean SPI atau besar-besaran SPI gitu, jadi yang SPI-nya besar masuk gitu, itu enggak juga gitu, enggak. Karena saya waktu itu saya jujur saya ngisi minimal gitu, saya ngisi minimal SPI yang harus dibayarkan di fakultas saya, dan alhamdulillah saya masuk. Jadi emang SPI ini jumlahnya ada minimal, cuman terserah kalian mau isi berapa gitu. Cuman waktu itu saya sih pengalaman saya isinya cuman yang seminimalnya gitu. Jadi 17,5 itu buat yang golongan yang paling tingginya. Berapa ya? 8 atau 9 itu? Untuk SPI sendiri itu sebenarnya bergantung dengan universitas dan juga fakultas yang kalian pilih gitu. Karena pasti punya kebijakannya sendiri gitu. Bahkan dalam satu universitas aja, walaupun beda fakultas, itu SPI-nya tuh bisa beda-beda dan UKT-nya juga beda-beda. Nah, kalau untuk Desi sendiri, uang SPI kemarin Desi ambil yang minimal itu 250. Nah, untuk UKT-nya, nah hal ini sih yang Desi suka banget dari FK Unila dan mungkin juga Unila gitu ya, walaupun kita mandiri itu nggak menutup kemungkinan untuk UKT kita bisa turun gitu. Jadi waktu itu sempat ada borang gitu yang harus kita isi kalau misalkan memang kita mau banding UKT. Nah, tapi itu kayaknya di angkatan Desi ya, kalau mulai angkatan ini juga kayaknya untuk banding UKT di awal itu nggak bisa kalau nggak salah ya. Jadi UKT-nya berapa, Des? Kalau boleh tahu. Oh iya, lupa. UKT-nya Desi dapat golongan 6, alhamdulillah, itu 11.550. Oke. Itu kan berarti kan nggak mesti mandiri itu yang paling tinggi gitu kan. Iya, bener banget. Dan ya kerennya itu sih, salut deh sama Unila yang kayak gitu. Kalau Unila kan minimal SPI itu udah 50. Cuman aku lebihin dikit lah. Lebih dikit, terus abis itu UKT kalau jalur mandiri itu pastinya otomatis di golongan tertinggi, golongan 7 itu 17.550.
Dilebihin dikitnya berapa tuh? Aduh. Aduh gimana ya? Lebihin dikit lah pokoknya. 50 juta, 100 juta, Di bawah berapa 500 tapi kok. Di di bawah bawah 500. 500 juta. Oke. Jadi tips ya. Oh ya, tadi tuh kan saya juga bilang ya, nambahin aja sedikit. Jadi saya tuh tadi bilang kalau misalnya boleh berapa jurusan gitu kan. Takutnya nanti ada yang mikir kalau cuma satu jurusan malah nanti nilai positif gitu. Itu juga belum tahu kebenarannya gitu. Jadi tapi saya emang cuma milih satu karena memang saya waktu itu emang pengennya kedokteran aja gitu. Tapi ada juga kok teman-teman yang bisa milih yang milih 2 atau 3 prodi, tapi yang pertama tetap kedokteran gitu. Karena itu masih prioritas. Nah, jadi buat tips-tipsnya ini yang pertama yang pasti kalian tetap semangat lah ya. Pokoknya tetap harus semangat pokoknya. Tapi jangan lupa semangat ini dibarengin sama usaha kalian. Saling keterkaitan lah gitu. Tapi di sini nih yang paling penting itu waktu pengalaman saya. Jadi waktu itu kan SNMPTN Barat ya, istilahnya itu seleksi mandiri ya. Jadi saya SBM ada mandiri, setelah mandiri udah nggak ada lagi gitu. Nah itu yang saya lakuin. Dulu saya tetap ya belajar. Cuman belajarnya jangan terlalu kayak ngoyo gitu. Mas ngoyo ini terlalu berlebihan. Nah kenapa? Karena kalau misalnya belajar berlebihan, jadi kita bakal mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Yang sehingga ekspektasi yang sangat tinggi itu mengakibatkan kita kayak mikir harus yang malah berespon ke diri kita sendiri. Responnya apa? Respon stres. Nah, jadi kalau emang kita terlalu ngoyo, takutnya ada respon stres itu sehingga meskipun kita belajar terus, cuman belajar itu nggak efektif gitu. Jadi intinya kalian itu tetap harus belajar. Itu wajib harus belajar itu. Pokoknya harus belajar semuanya. Kalau nggak belajar ya enggak juga, salah juga gitu. Harus belajar, cuman ingat harus sesuai proporsi dan tetap enjoyin perjalanan gitu, enjoyin keadaan lah gitu, tetap enjoy lah pokoknya. Cuman ingat lah, pokoknya intinya tuh jangan terlalu ngoyo, karena ngoyo itu takutnya malah terlalu berambisi, malah mempunyai ekspektasi tinggi, tekanan yang tinggi yang mengakibatkan kita stres gitu. Jadi yang paling penting adalah kita juga harus belajar efektif gitu. Selain kita belajar terus, kita juga harus belajar efektif. Dan ingat juga kita harus juga tetap ikhlas dengan apa yang terjadi gitu. Karena waktu itu kan saya cerita juga karena emang udah terakhir ya. Jadi SBM belum beruntung lah. Terus SNMPTN Barat lah ada terakhir. Dah saya di situ saya ikhlas gitu. Jadi ya Allah, saya berdoakan ya Allah semoga inilah yang terbaik gitu. Saya ikhlas, cuman meskipun saya doa kayak gitu, saya tetap berusaha gitu, karena saya juga percaya usaha juga tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Jadi intinya tetap kalian semangat, tetap belajar efektif, dan harus ikhlas gitu. Oke, sip. Kalau misalnya tipsnya sih kurang lebih kayak gitu ya. Tadi yang seperti Desi udah bilang tadi, kalau bahas lagi soal-soalnya dan jangan pernah jumawa. Kayak misalnya nih kalian udah tahu satu soal terus kalian ya udah biasalah ngerjain. Tapi jangan sampai itu jadi bikin kalian jumawa dan kayak dan menggampangkan itu semua, karena takutnya gitu kan nggak ada yang tahu nih pas ujian itu kayak gimana. Jadi tetap belajar itu ya harus ya balik lagi harus rendah diri dan semuanya harus dikuasai sebisa mungkin. Nah terus juga sebelum ujian jangan lupa istirahat, dan juga waktu itu sih kalau udah nyampe mandiri ini kondisi Desi benar-benar udah pasrah gitu loh. Jadi kayak oh iya ini udah tahap terakhir Desi untuk mencapai universitas gitu. Jadi kayak ini udah jalur terakhir ibaratnya mandiri itu kan. Jadi udah benar-benar yang pasrah, dan ternyata di titik pasrah itu malah rezeki itu datang. Jadi boleh berharap tinggi tapi juga harus prepare for the worst. Jadi kalian juga harus menyiapkan hati juga kalau misalnya memang nggak sesuai gitu. Terus lebih ke motivasi kali ya. Nah untuk kalian nih yang sampai ke jalur mandiri, Desi tahu banget itu antara kalian belum dapat sama sekali atau udah dapat cadangan ataupun bukan cadangan tapi masih belum dapat nih, masih penasaran sama universitas dan fakultas yang kalian inginkan. Makanya kalian ikut jalur mandiri. Nah, semoga dengan SNMPTN Barat ini dapat menjawab kebutuhan dan keinginan kalian. Nah, pokoknya semangat terus semuanya, dan
Kalau misalnya kalian lagi sedih, pasti adalah fase-fase kayak gini tuh, mulai dari SNM, SBM, SM Mandiri gitu kan. Pasti ada fase sedihnya, pasti ada fase ya menyerahnya gitu kan. Gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Kalau mau nangis, malah tangisin aja, tumpahin aja semuanya. Tapi janjiin ke diri juga kalau besok kalian akan bangkit dan membuka lembaran baru untuk usaha yang lebih lagi. Pastinya kalau kita mau bisa ngerjain soal tuh harus banyak latihan kan. Nah, jadi emang harus banyakin latihan soal-soal. Nah, kalau misalnya kita udah banyakin latihan, pasti tangan kita ini kerjain kayak jalan sendiri gitu nggak sih, Kak? Ya kan? Kayak udah paham loh, oh tipe soalnya gini, penyelesaiannya gini. Apalagi kan ini tipe soal TKPA kan yang butuh logika. Jadi emang harus banyak dilatih tuh. Nah, terus habis itu, usaha itu juga harus diimbangin sama doa. Karena menurut aku, usaha tanpa doa itu kayak percuma aja gitu. Kayak kita nyapain badan, tapi nggak minta dukungan sama yang atas gitu. Nah, terus restu orang tua itu pasti penting juga kan. Sebelum tes kayak minta doa dulu, minta restu dulu, kita doain gitu. Terus abis itu yang pastinya pas kita ngerjain tuh pede aja gitu, jangan takut karena usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Nah, itu tadi sedikit review tentang SNMPTN Barat versi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung angkatan 2017, 2018, dan juga 2019. Semoga bermanfaat untuk kalian yang besok bakalan ujian SNMPTN Barat. Tetap terus semangat, insya Allah semoga diberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Semangat!